Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, sudah diakui sendiri dari pendiri CSIS ya, Yusuf Wanandi ya, prediksi Pilpres di 2024 hanya diikuti dua paslon. Operasi penjagalan Anies semakin nyata ya. Ya bisa saja itu terjadi begitu kan. Karena menurut saya pribadi ya dalam artian bahwa kalau Anies Baswedan dijegal dengan berbagai hal, saya rasa ini perkembangan yang seharusnya ya menurut saya pribadi tidak boleh dilakukan kepada siapapun begitu, apalagi ini terkait dengan Pilpres begitu ya. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra di luar sana bahwa penjagalan Anies Baswedan katanya nyata begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Dalam artian bahwa kenapa Anies Baswedan ditakuti yang disebutkan tadi, bahwa ya kita tahu bahwa Anies Baswedan itu bisa saja ya orang-orang istana itu menjadi kepanikan begitu. Bisa saja itu terjadi. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, kalau oligarki mau main paksa, maka rakyat juga bisa main paksa. Istilah lo jual, ya istilah lo jual gue beli, tak bisa hindari lagi. Ini banyak sekali kritikannya. Oligarki paksaan kehendak rakyat akan memuncak rasa muaknya. Coba saja, reformasi jilid 2 sangat mungkin terjadi untuk meriset ulang negeri ini. Campur tangan oligarki pada kekuasaan sudah cukup membuat harga melambung. Buktinya angka kemiskinan melonjak ya. Bahkan jika oligarki atau mafia koruptor teriak-teriak jegal ya, kayak maling teriak maling, mafia dalam mafia negara dalam negara ini, angka korupsi semakin besar begitu ya. Rakyat Indonesia memang rakyat paling sabar, dipermainkan sama cukong tetap sabar, entah antara sabar atau nyali yang kurang. Ini menunjukkan apa sebenarnya sis ya? Dalam artian bahwa proses kita ya, kalau kita melihat bahwa ada penjagalan luar biasa kepada Anies Baswedan, maka kemudian apa yang terjadi? Dampaknya siapa begitu? Masyarakat sudah di sekat-sekat milih si A, milih si B dan si C begitu ya. Bahkan ya harusnya paham apa yang ditakuti oleh oligarki, sebenarnya paham juga dong ya asbab kekalahan PS ya. Bahkan juga mengulang kesalahan yang sama tenggelam dalam arus isu ya, stunting pemahaman terbalik. Wah, ini banyak sekali kritikan-kritikan begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa proses demokrasi kita itu masih belum jelas arahnya kemana begitu. Korupsi semakin banyak begitu kan, bahkan tidak tanggung-tanggung sekarang, triliunan, bayangkan triliunan begitu. BUMN rugi luar biasa, triliunan begitu. Utang negara hampir 8.000 triliun, bayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bangsa kita itu masih tidak dalam kondisi tidak baik-baik saja begitu. Orang yang tertawa hari ini masyarakatnya begitu kan, ya sana sini mungkin belum menjadi dampak kepada mereka. Padahal nyatanya makan aja dia susah, cari pekerjaan dia susah begitu. Jadi jangan dibohongi lah dengan dengan pahlawan mengatakan saya ingin ini, saya inu, saya itu, saya ini begitu ya. Tetapi itu kan memang dampaknya, coba pulang ke rumahnya begitu, apa yang ia maukan ya, bahan-bahan pokok semakin naik begitu ya. Jadi itulah yang kamu rasakan hari ini begitu, bayar pajak sana sini begitu ya. Bahkan pertanyaannya, sejauh mana kekuatan rakyat? Demo besar ya tempo hari supaya saat revisi Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Cipta Kerja nggak ngaruh begitu. Ya tidak begitu dipedulikan begitu kan. Karena apa? Mungkin di satu sisi sudah banyak hal yang penguasa itu sudah tidak mendengarkan rakyat lagi begitu kan. Bisa saja itu terjadi begitu. Karena apa? Karena bagi kami adalah ya, ketika ini semua dikuasai oleh oligarki ya, bisa saja itu terjadi kepada siapapun begitu ya. Rakyat menjadi beban ya, bayar pajak dicekik sana sini begitu. Kalau oligarki mau main paksa, maka kadrun juga bisa main paksa. Istilah lo jual beli. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya. Ini beritanya ya, pendiri CSIS ya, Yusuf Wanandi ya, prediksi Pilpres di 2024 hanya diikuti dua paslon. Operasi penjagalan Anies semakin nyata begitu ya. Ini menarik sekali ya di diri demokrasi ya. Loyalis Anies Baswedan Andi Sinulinga menyoroti pernyataan ya pendiri Center ya for Strategic and International Studies CSIS Yusuf Wanandi yang memprediksi hanya ada dua pasangan calon ya di Pilpres di 2024. Menurut dia, upaya penjagalan terhadap Anies Baswedan sebagai capres di 2024 semakin nyata. Hal itu disampaikan Andi Sinulinga dalam akun Twitternya ya pada Jumat 26 Mei 2023.
Orang sepuh seperti Pak Yusuf ini sampai keluar dari sarangnya. Operasi penjagalan Anies itu semakin tampak nyata. Kalau kesatria aktor-aktor negara itu harusnya mundur dari jabatannya, baru menarik berhadapan dengan Anies. Baru asik, rakyat tidak merugikan karenanya. Sebelumnya pendiri Center for Strategic and International Studies CSIS Yusuf Wanandi memprediksi ya pilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu di 2024 hanya 2 pasangan calon. Menurutnya Presiden Jokowi akan berusaha agar paslon presiden dan wakil Pilpres di 2024 hanya ada 2 pasangan. Sebelumnya sebab ya menurut Yusuf ya sangat sulit untuk memperkirakan kemenangan jika ada 3 pasangan calon yang bertarung di Pilpres 2024. Yusuf berkaca di Pilkada di Jakarta 2017 yang memunculkan 3 pasangan calon dan salah satunya harus kalah di putaran pertama. Artinya apa? Artinya selama ini semakin banyak calon begitu, semakin mudah untuk memenangkan Anies Baswedan. Saya kira seperti itu. Apalagi ada 4 calon begitu ya. Padahal saat itu banyak yang memperkirakan pasangan Ahok Jarot sebagai petahana bisa memenangkan Pilkada DKI ya. Karena itu ada 3 pasangan gubernur dan wakil gubernur, maka kemenangan Ahok Jarot harus diuji kembali di putaran kedua ya dan berujung kekalahan ya. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Bahkan banyak sekali pro dan kontra ya dalam hal ini begitu. Bisa saja. Kenapa? Karena pada hakikatnya kenapa sekarang ini Anies safari politik sana sini saja sudah dialami gangguan ya, dicegal dan sebagainya begitu kan, ya di demo dan sebagainya. Ada apa begitu? Padahal Anies Baswedan rakyat biasa untuk rakyat begitu kan. Berbeda dengan Ganjar yang menjadi gubernur, terus kemudian Pak Prabowo ya Menteri Pertahanan dan sebagainya begitu ya. Jadi cuma Anies Baswedan yang berangkat dari rakyat kecil begitu. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy mengatakan daerah yang menjadi tujuan safari politik Anies Baswedan selalu menerima gangguan. Dia menyebutkan ada peran institusi negara di balik gangguan tersebut. Siapakah mereka? Saya dapat info yang akurat bahwa itu kerjaan oknum dari salah satu institusi negara, kata Gus Coy ya. Dia menjelaskan pola gangguan terhadap safari Anies ini beragam. Contohnya kata dia yang hendak safari ke Banten, spanduk bertuliskan Anies batal ke Banten maupun Anies batal ke suku Baduy. Ya, Gus Coy bersama ya Gerda Pemuda Nasdem kemudian bersama-sama menurunkan spanduk tersebut ya. Terus kemudian selain itu juga menyambangi Nusa Tenggara Barat. Gus Coy menyebutkan ada tempat safari yang tiba-tiba membatalkan izin sehingga tim Nasdem akan Anies dan Anies mesti mencari tempat lain. Ya, ini kan sudah bukti nyata bahwa ada dampak luar biasa begitu kan. Ada penjegalan-penjegalan yang masif di situ, terstruktur di situ begitu ya. Bahkan ya setelah dideklarasikan banyak ancaman luar biasa begitu ya. Bahkan Anies dituduh sebagai gubernur tidak becus, terus kemudian intoleran, dianggap korupsi Formula E dan sebagainya begitu. Ini kan kacau begitu ya. Inilah yang kemudian kita harus tahu siapa mereka begitu ya. Kalau memang ada pihak-pihak yang kemudian institusi yang kemudian berperan penting dalam pencegahan Anies Baswedan ini, wah ini kacau begitu. Ada apa begitu ya? Ya kita tahu nanti, tunggulah saatnya bahwa Anies Baswedan ya nanti ya ketika misalnya menjadi presiden ini akan penentuan yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.